Hello drivers, welcome back to Drive Launch. Pada hari ini bisa kelihatan ini di rumah seseorang yang tidak ingin disebutkan nama dengan beberapa mobil di belakang. Dan juga mobil utama dia yang paling bagus. Apa itu? Suzuki Swift Sport. Bukan cuma sekedar Swift Sport yang 4 pintu pada umumnya kita lihat, tapi dia 2 pintu. Dia import langsung dari UK, only one in Indonesia for now. Eksklusif. Mobil ini dengan kode bodi ZC72S dengan mesin M16A. Dengan tenaga 136 horsepower, torsi 160 Nm. Ya, kalau sementara nggak usah ngomong speknya, spek kalian bisa lihat semua nonton di tempat-tempat lain yang utama lah ya. Kita ngomongin modifikasinya aja. Kalau kelihatan di depan sih nggak gitu ada yang spesial, paling cuma penambahan lip slips di depan nih. Ada lip. Biasanya kalau kalian perhatiin, yang bumper-bumper Swift itu cuma sampai di sini nih, di sini. Nah, dia ada tambahan di sampingnya. Nah, sekarang kita lihat di velgnya nih. Ini velgnya dia pakai Focus RE30 dibalut dengan ban 205 4018. Dia pakai bannya Toyo Proxes 4. Nah, kalian juga bisa bedakan antara yang Swift Thailand dengan Swift yang memang beneran Swift Sport. Kelihatan deh lubang bannya, lubang bautnya. Lubang bautnya kalau yang Swift yang Thailand dia cuma 4. Kalau yang Jepang itu, kalau nggak UK ini udah pakai 5 lux kita ngomong. Dan kalau kalian tahu ini sebenarnya kelihatan remnya standar kan, tapi sebenarnya ini udah dipakein Brembo bawaan dari Suzuki Swift Sport-nya sendiri. Nah, sama ini kalau kalian lihat ini di dalam, dia juga udah pakai coil overtain. Kelihatan nih nanti kalau kalian mungkin ada detailnya, mungkin kalau nggak kelihatan, pakai warnanya hijau. Depan belakang, detain. Ya, kalian bisa lihat lah, 2 pintu, jarang ada barangnya. Kalian sih lihat Golf GTI punyanya Ken, 2 pintu. Ini juga ada nih, Jepang-Jepangan nggak boleh kalah, 2 pintu juga ya. Dan ini mobilnya sebenarnya manual juga, kalau gue lupa ngomong tadi. Ini manual. Kalau biasa manual 6 speed, Matic-nya 7 speed CVT. Cuman ini dia nggak mau macam-macam, dia langsung main manual. Oke, sekarang kita lihat belakangnya ya kali ya. Nah, sekarang kita ada di bagian belakang dari Swift Sport lagi. Yang kalian kelihatan ada nih ya. Ini. Warna titanium, bukan titanium sih. Gue lupa. Cuman ini yang pasti knalpotnya greedy medallion. Dia full system ya. Dan knalpot greedy ini full system sampai ke depan. Headernya kalau kalian tahu nanti gue kasih lihat, headernya itu equal length. Jadi for performance, maximum performance. Terus dia ada tambahan lagi nih, ini sebenarnya sampai sini dong, tapi bumpernya tambahan ini. Berarti dia mobilnya ini sebenarnya full dari depan sampai belakang semua pakai add-on. Jadi buat nambah kesan mantapnya lah kita ngomong lah. Terus sebenarnya gue juga lupa ngomong tadi di depan. Yang membedakan juga Swift Sport dengan Swift lokal tuh ini. Lampu depan belakangnya. Sebenarnya ada waktu terakhir Swift yang sepantaran ini tuh tipenya Swift GS. Tapi tetap lah GS nggak mungkin bisa sama dengan lampu ini. Ini buatan dari pabriknya langsung yang Suzuki Jepang kalau nggak UK. Beda. Waktu itu gue nyari iseng tuh, gue kan dulu punya Swift tuh. Gue nyari lampu depan, batoknya dong minta 7 juta tahun 2015. Belum balasnya. Oke, sekarang kita coba lihat interiornya kali ya. Ya, sekarang gue udah di interiornya kan. Bisa kalian lihat semua nih. Pertama nih, yang gue sebutin dari manual. 6 speed, mundurnya tareknya gini. Beda. Terus kursinya ini kalau kalian tahu, kursinya Swift Sport itu udah pasti dapat Recaro dari bawaan pabrik. Yang pasti lebih meluk nih. Lihat ini meluk di badan pas nih. Jadi mau ngepang kiri kanan tuh nyaman. Sama katanya lucunya kalau dikasih tahu dari pemiliknya itu, sebenarnya kalau kalian beli yang Swift Sport yang 4 pintu, dapatnya tuh Recaranya kulit. Tapi berhubung dia impor dari UK 2 pintu, dapatnya fabric full. Cuman tetap fabric full mah tetap mantep ini sih. Enak lagi fabric Suzuki sih, enak. Setir udah full stitch kulit bawaan. Audio masih sama lah kayak Swift yang Thailand, cuman juga beda pasti. Terus ada tambahan ini nih, ada 2 gauges nih. Yang satu ini greedy ini gaugesnya dia ngasih tahu throttle, throttle position, voltmeter, semua lah yang informasi lengkap. Daripada gauges banyak-banyak, satu cukup, nggak usah banyak-banyak. Terus di sampingnya ada EFR lagi. Kenapa dia butuh kayak gini EFR? Nanti kalian bakal lihat di mesinnya. Nah, seperti sekarang kita udah dilihat nih mesinnya. Seperti tadi yang gua bilang tadi di interior,
Kenapa dia butuh gauge-gauge seperti itu? Voltmeter, throttle position, ada air flow ratio. Soalnya ada ini nih. Kalau kalian lihat sekilas, ini sih kayak turbo. Tapi bukan. Ini sebenarnya supercharger. Supercharger buatan Rotax. Nih, kelihatan sampai tulisan Rotax. Dan ini ada pulley-nya. Yang membedakan turbo dengan supercharger itu, kalau turbo dia dari gas buang. Jadi dipaksa untuk diputar, masukin induksi angin lagi ke dalam mesin supaya tenaga lebih gede. Kalau ini enggak, dia by pulley. Jadi nanti pulley keluarin angin, nanti baru angin masuk ke mesin. Gitu, kok bedanya supercharger dengan turbocharger. Terus superchargernya ini juga, soalnya berhubung dia supercharger pakai turbo, dia juga punya intercooler di depan. Cuma nggak kelihatan nih, kelihatan kan ada pipanya nih, pipa nih. Ini intercooler, masuk ke dalam. Nah, pasti juga kalau misalnya supercharger tipe ini, dia pakai blow valve. Blow valve-nya itu punya HKS. Oh ya, gue lupa sebutin mesinnya ya. Mesinnya tuh dia pakai M16A yang tadi gue bilang. Tenaga standarnya tuh 136 horsepower, 160 Nm. Terus juga kelihatan tuh kayaknya tuh Rotax punya oil catch can, mungkin supaya buat turbonya awet. Terus di situ kalian lihat itu ada regulator. Cuman gue kurang tahu itu supercharger regulatornya atau fuel pressure regulatornya. Terus yang tadi gue juga jelasin, dia udah equal length. Jadi dari equal length terus lanjut ke belakang pakai greedy. Terus ini udah kelar semua modifikasinya, dia hajar habis itu pakai Dustech. Berhubung pemiliknya udah lama proyekan ini, dia lupa sebenarnya dia pakai Dustech apa. Cuman dari Dustech itu udah di dyno, katanya sih dapat estimasi power sekitar 200 horsepower. Dari 136 horsepower tadi tuh ke 200 tuh main jauh loh untuk sebuah mobil kecil kayak gini nih. Berarti ini sebuah hot hatch yang juga nggak malu-maluin. Lumayan ini bisa bersaing, apalagi di manual. Nah, kita udah tahu semua horsepower semua kan, udah pasti rasa kenceng lah. Cuman kurang afdol kalau kita nggak test drive. Ayo kita pergi test drive. Oke, sekarang kita udah di dalam mobilnya. Kita sekarang lagi mau nyobain nih bersama tadi Vincent. Nih, berhubung tadi gua nggak berani bawa ya, jadi gua minta tolong bantuan Ken dulu untuk bawa. Nah, ini sih gue sebenarnya udah nyobain ya, udah pengenalan mobilnya ya. Enak sih, direct banget ya ternyata ya. Direct, setirnya direct. Tadi kayak gue belum guna Swift yang Thailand juga kan dulu kan. Untuk feelingnya beda, walaupun mirip-mirip tapi nyetirnya lebih enak ini. Drivingnya tadi belok tadi ngepang kiri kanan. Tadi sebelum video mulai kita tadi testing dulu ya, pemanasan dulu ya, coba. Dan untuk tenaganya enak. Tenaganya oke lah ya. Mungkin ini bisa dibilang emang kan ini varian yang lebih sportinya ya. Jadi mungkin harusnya lebih bagus daripada Swift biasanya ya. Betul. Ya? Memang tenaga mah beda jauh pasti. Cuman handling, ngomongin tenaga doang sih. Handling pun juga ada improvement. Pasti ada improvement juga ya. Dan kalau mungkin kalian bisa lihat nih sebenarnya interiornya mirip-mirip kayak Swift Thailand. Iya. Cuman ya memang lebih refine lah kita ngomong gitu loh. Betul. Ya, dan kopling gimana tadi kopling? Koplingnya itu initial bite-nya itu gitu banget, gigit banget. Agak ya, jeduk gitu loh. Iya, bisa dari kopling, bisa dari flywheel. Cuman kayak tetap lucu, jadi kayak agak nanggung, cuman sekali dapet tenaga bedek gitu. Iya, benar. Cuman ya rem agak kentang dikit lah ya. Cuman masih oke lah rem untuk daily basis gitu kan kita ngomong. Betul. Ya. Dan dia manual sih, manual pasti lebih bertenaga gitu ngomongnya. Iya, lebih driver oriented lah ya. Betul. Bilang begitulah. Dan kursinya meluk. Kursi ya maksud melalui karo. Cuman kalau gimana kan? Untuk body yang sebesar gua sebenarnya ada kekurangannya di sininya. Lama-lama kalau jalan jauh itu mungkin pegel ya. Pegel kakinya juga. Ya tapi memang sih nggak banyak jok yang bisa muat untuk tubuh gua sih. Mungkin gue yang harus diet, bukan joknya yang harus diperbesar ya. Ya cuman ini kalau buat gue sih pas sih, dia meluk. Sebenarnya Swift kalau Swift Thailand dia lumayan meluk, cuman nggak semeluk ini. Dia soalnya kayak paddingnya nih kiri kanan lebih dapet. Jadi ya kalau ngepang kiri kanan gini-gini lebih berasa. Memang diperuntukkan untuk spirited driving kali ya. Betul, untuk yang memang bener-bener feel drivingnya gitu loh. Betul. Terus overall mirip-mirip kayak Swift sih sebenarnya, AC-nya, dinginnya. Gue merasa kayak duduk di Swift Thailand, cuman kalau udah lihat tenaganya, terus lihat manualnya, terus lihat pintunya, Swift Sport ini mah bukan Swift Thailand ini gue bilang. Memang mobil ini sih spesial banget ya. Spesial. Buat kalian yang mungkin kenalnya itu cuma Honda Jazz, Toyota Yaris,
ini ada loh mobil yang bisa kenceng direct ya, buat nyetir kenceng bisa lah. Cuman memang kebetulan barangnya langka. Soalnya gue bilang, gue pernah cerita apa enggak, Swift itu Thailand, yang Swift Thailand itu pada saat itu harganya 187 juta. Oke. Tapi yang Swiftport manual ini mintanya 250. Oh, jauh banget ya bedanya. Matic-nya 300. Mungkin berarti kurang masuk lah ya pasar. Betul. Pasar Indonesia, pada ya. waktu itu Jazz gue inget harga 240 GE8. Iya. Ya maksudnya 240, cuman kan orang lebih ke nempel lu. Nempel. Terus kan 240 mungkin orang lebih percaya Honda lah kita ngomong daripada ke mana tuh namanya? Iya. Ke Suzuki lah dulu. Iya. Suzuki mungkin namanya kita tahu Suzuki tenar gara-gara Jimny. Ya dong, dulu orang nggak gitu tahu apa sih itu Swiftport gitu loh. Iya, benar. Dan sekarang pun orang baru mulai nyari. Iya, udah keburu telat ya. Iya, gue beli Polo tuh kan waktu itu beli Polo tuh. Pas gue liat Swift Sport kok 200-an kecil ya, nggak beda jauh sama Polo. Antara menyesal tidak menyesal gitu. Iya. Cuman still gitu. Kalau bawa ini ya culture. Different purpose lah ya. Betul. Kalau ini lebih untuk Field driving pleasure lah, maksudnya handlingnya semua. Memang tenaga mungkin ya seperti mobil Jepang pada umumnya yang non turbo gitu. Iya. Cuman ini berhubung udah supercharged memang berasa. Cuman kalau menurut gua kalau NA mungkin tenaganya nggak gitu spesial. Yes. Yang lebih kita utamakan di Swift ini dari dulu gua seneng apa? Handlingnya. Benar. Handling nggak bisa bohong dia. Go-kart feel banget. Benar sih. Cepet. Udah. Tenaga-tenaganya mantap. Loncat sih bro. Oke. Ya, Wow. remnya kayak tahu ya. Seperti dijelaskan tadi, remnya memang agak kurang pakem, cuman ya. Atau mungkin itu bisa jadi karena kan memang mobilnya udah berumur. ya, perlu maintenance ekstra. Atau mungkin kalau gue nyobain ganti kampas. Kalau ini juga dilihat ini kan untuk ukuran tahun ini 2014. 2014 dengan kilometer 5.000 mile sih ya dikit sih ya. Mungkin orangnya udah lama nggak ngecek, lupa. Iya. Dan emang pemilik ini kan mobilnya banyak, jadi bisa aja kelupaan lah ya. Bisa bilang gitu lah. Betul. Wow. Coba tes belok. Wih, nempel bener bos. Boleh. Nempel bener bos. Jadi udah kelar ini, kita tes draggy kali coba ya. Boleh. Ya kita coba lah ya. Kita coba draggy kalau memungkinkan. Kalau Ini soalnya memungkinkan lah ya. soalnya kita kan tes cuman sekedar muter-muter doang. Jadi kita pun nggak gitu gimana ya ngomongnya ya. Nggak bisa terlalu ada patokan betul. seberapa kenceng ya sebenarnya. Dan ini juga trafficnya jujur agak rame. Jadi kita masih nyari lah gitu ya. Semoga ketemu lah ya. Nah, oke driver, sekarang kita tadi udah tes semua mobilnya ya. Cuman kali ini kita nggak ngetes draggy dulu, soalnya nggak mau memuni. Jalannya lagi rame, daerah-daerah sini kan. Kita agak ngeri lah juga mobil orang gitu. Jadi udah kita kelar semua review luar dalam, impresi berkendara. Karena berarti udah nggak sadar kita udah dikelar semua nih. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe di bawah sini. Kita punya TikTok, Instagram, nonton YouTube kita juga untuk Swift ini. Kalau memang ada yang memang kurang, boleh komen di bawah, nanti kalau bisa kita bales. Pasti. Oke, berarti thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.